Dia tidur, Tapi sambil mendengarkan tapi aja. sambil mendengarkan. Kan tidur nggak bisa ngedengerin. Nah, somehow bisa. Iya, dia ada jawab. orang Ada. kayak gitu. Bener. Ada temen gue. Iya. Heeh. Iya. Skill Ngerjain khusus ya. ujian aja kayak gitu dia tidur. Tapi nilainya bagus. bagus lah, kurang ajar memang. Karena nilai. Kok jadi kesini? Kurang ajar ya. Oke, halo semuanya. Baik lagi sama gue Rico di i3L Podcast. Tepuk tangan dong guys. Woo! Hari ini konsepnya beda. Kalau kalian nonton yang episode yang pertama, itu tuh ada meja. Hari ini kita agak santai di sofa-sofa gitu. Ada kopi gue, sorry ya nggak apa-apa. Terus hari ini kita masih ngebahas tentang seputar kampus, tapi spesifik tentang PTN sama PTS. Nah, sesuai kemarin tuh banyak yang pengen bahas PTN PTS, hari ini kita undang dosen Gen Z lagi. Nah, tapi hari ini gue ditemani sama Miss Livia sama Miss Andrea. Yeay, apa kabar? Semangat dong. Boleh perkenalkan diri dulu nih. Miss boleh. Oke, gue Livia, salah satu dosen dari Fakultas Food Science and Nutrition di i3L. Kalau aku Andrea, aku dari farmasi di i3L University. Oke, hari ini gue ganteng sendirian karena gue cowok sendiri. Oke lah. Ya. Seperti biasa. Ibu-ibu, ibu-ibu kali ya. Apa nih, Miss? Masih muda, Mbak? ada Oh ya, umurnya ini Gen Z ya. Di bawah gue lagi dong. Berarti ya adalah Andrea sama Livia. Tadi sempat gue ngecek CV kalian lagi kayak biasa. Seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Livia sama Andrea ini S1-nya di Indonesia, betul ya? S2 baru keluar negeri. Sesuai dengan data gue, Livia itu S1-nya di i3L. Iya. Lokal, warlock. Kalau S2-nya di Yunani, keren banget Yun. Iya. Kalau Andrea UGM, wah, respect. S2-nya di Karolinska, ya kan? Terus, keempat gue baca juga, kalau Livia itu S2-nya ngambil Global Innovation and Sustainability in Food Science Nutrition, betul? Iya betul, kayak Ingat. Pajang soalnya lupa. Kalau Miss Andrea di tumor cancer biologi S2-nya malah. Di biomedicine, tapi tracknya namanya tumor and consumer. Ih, seru. Kita bahas dikit ya, soalnya kan Miss Andrea kan farmasi, dosen farmasi di i3L. Iya. Tapi setelah kita lihat malah S2-nya sebenarnya biomed. S1-nya farmasi tuh ya? S1 Di UGM farmasi. ya. Kok bisa pindah gitu sih Miss? Maksudnya kenapa ujungnya memilih farmasi untuk ngajarnya maksudnya? Oh, untuk ngajarnya. Jadi itu sebenarnya kalau awalnya kenapa pilih farmasi lagi, balik lagi karena ngerasa kayaknya kalau di Indo tuh biomed tuh kan masih jarang ya. Nah terus yang kebetulan waktu dulu balik dari S2 banyak kan yang lowongannya bukannya farmasi nih. Jadi udah balik lagi aja farmasi karena punya backgroundnya farmasi juga. Tuh. Oke, kalau Livi, kalau Livi mah inline kali ya? Cuma Sama kan S1 kan Iya. Food Science, S2-nya sama tuh ya? Sama sih sebenarnya kan Global Innovation and Sustainability. sama sih, cuma S2 aku tuh lebih ke arah kayaknya lebih heavy on agriculture sama food science ya. Kalau S1-nya itu tuh di sini heavy-nya ada gizi manusianya juga. Jadi ya balance. Oke. Hari ini kita nggak akan bahas kenapa sih luar negeri enggak. Hari ini malah kita mau bahas S1-nya. Oke. Ya. Kenapa dulu Miss Andrea dulu deh. Kenapa dulu prefer PTN dibanding PTS? Oke. Kalau kenapa prefer PTN dibanding PTS? Itu sebenarnya karena orang tua tuh pengennya PTN. Ini faktor orang. Iya. Linear. Nah jadi dulu tuh kayaknya PTN kan prestis gitu ya anggapannya, karena ya saingannya agak banyak gitu dan ya budgetnya juga masih kan di PTN nih kebetulan. Nah jadi ya pilih PTN waktu itu. Tapi sempat daftarnya nggak sih Miss Andrea PTS Sempet untuk backup. di daerah Jogja. Jogja. Karena orang sana ya. Ya. Kalau Livi langsung ke PTS atau coba PTN? Enggak coba PTN, soalnya males. Soalnya harus bersaing kan. Oke. Ya, karena kan dulu kan ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu rebutan. Jalur tas belajar lagi. Aduh males, sudah PTS aja. Dan setahu gue PTS lebih gampang dapat beasiswanya kali ya.
ada rapot terus dapat gitu ya. Ini kalau PTN jalurnya banyak ya. Iya, Iya. harus Bersama apa Miss Andrea karena jalur undangan lagi ganda. undangannya. Gila keren banget. Tangan dulu buat Miss Andrea. Ya, dan gue banyak ngobrol sama beberapa anak SMA juga. Kenapa banyak yang milih PTN? Karena memang faktor orang tua tuh salah satu yang terbesar. Orang tua karena kalau lu masuk PTN tuh sebenarnya kerja lebih gampang sebenarnya. Tapi kalau PT sebenarnya di sana sama aja nggak sih Miss? Itu juga sama aja sih. Sama aja kan PTN PTS sebenarnya untuk zaman sekarang sama aja. Benar. Sekarang gini, dulu kan kalian S1 terus sempat S2 kan? Iya. Dulu tuh langsung setelah lulus S1 langsung S2 atau sempat kerja dulu? Tahu kan ya? Kalau aku itu habis S1 profesi apoteker karena di farmasi ada gitu. Terus habis profesi apoteker kebetulan dapat yang S2 juga langsung. Nah, tapi karena pandemi jadi kerja dulu. Nah, tapi kerjanya sangat tidak lain juga. Jadi ya Oh iya. iya. Oh jadi karena pandemi. Iya. Kalau Livi, Kalau aku kenapa mau S2? Kenapa nggak cukup S1 aja sih terus kerja gitu? Nggak cukup ya? aku habis S1 sih kerja sih. Itu sempat kerja Sampai kerja. di Aku kalau boleh tahu, aku tuh sebelum kan jadi dapatnya itu tuh di Danone tapi sebagai intern. Nah, karena kan memang fast grad kan. Jadi dapatnya di intern, terus abis itu pindah lagi ke FMCG lain. Di berapa lama tuh internnya? internnya aku 2 tahun. Intern 2 tahun. Nah, tapi aku tuh udah mulai intern itu di Orang tahun. Aku tuh udah mulai intern tuh dari aku pas tahun ketiga mahasiswa. Iya, jadi sebenarnya kan kalau di IPL spill dikit nih, kan kita wajib magang di tahun ketiga tuh. Tahun keempat, tahun keempat. Lah, terus gue dapat kontrak 1 tahun, terus habis tahun itu habis, dioper lah gue ke subdiary yang lainnya. Kayak gitu, dioper aja. Jadi ya sempat kerja dulu, terus abis itu karena gue masih pengen S2, iseng-iseng aja apply gitu untuk S2, dapet ya udah. Gue penasaran sebenarnya kenapa sih butuh S2 sih? Apakah S1 susah dapat kerja atau zaman sekarang itu apakah harus S2? Menurut kalian kayak gimana? Menurut aku sih ya harus S2 ya. Kalau merasa tergantung sih pengen itu sebenarnya setelah S1 inginnya berkarir di mana. Kalau aku sendiri sebenarnya senang dengan arah yang riset yang jadi kalau riset sendiri mungkin di Indonesia kebanyakan yang di sekolah. Oke. Kalau di sekolah ya berarti atau di kampus ya berarti butuh S2 ya udah dikasih singkat. Jadi that's why mau S2. Kalau lu Fi, sama. Kalau gue buat cari jati Kan lu diri. ujung-ujungnya kan ibu rumah tangga. Astagfirullah. Enggak ya? Kalau salah sorry. Ya bilang salah gitu. Oh ya sorry nih, enggak dulu. Kalau gua tuh pikirnya S2 itu buat cari jati diri sih. Karena kan setelah lu S1 kan lu idealis banget ya. Pengen apalagi enggak tahu ya kalau gua kayak oh ya gua harus kerja di bagian R&D dan segala macamnya. Tapi kan ketika lu kerja tuh kadang apa yang tersedia tuh enggak sesuai dengan apa yang lu ekspektasiin. Nah, jadi memang di saat lu mencari pengalaman itu lu juga bisa explore oh ternyata ada bakat terpendam nih di bagian apa yang kayak gitu. Nah baru kalau misalnya lu memang tertarik banget dengan bakat itu ya lu go on S2. Oke. Tapi kalau enggak ya silahkan Dan lanjut kayaknya ke diri masing-masing lah ya. Butuh sepatutnya. Tuh ya, sebenarnya S1 pun sebenarnya cukup. Iya, tergantung pengennya. Oke. Gue nanya ke Livi sih. apa nih? Jadi Banyak anggapan di luar sana tuh PTS tuh mahal. Oh, Menurut lu worth it gak sih kuliah di swasta? wah, aduh. Kalau menurut gue ya, karena kebetulan saya dapatnya beasiswa juga nih dari kampus ini. Jadi menurut gue kalau memang pengennya berkarir sesuai dengan minat dan juga dia itu cuma ada di PTS nih. Contohnya kayak food science ini. Pas zaman gue cuma ada di sini nih. Mohon maaf bukan jualan tapi memang gitu. Iya, kan dikira alam nih jualan terus. Tapi ya lu coba dulu aja karena PTS tuh biasanya offer scholarship-nya lebih banyak. Emang iya Miss Andrea? Kalau UGM dulu kayak gimana? UGM gimana dong? Lu nggak pernah apply? Maksudnya scholarship ya atau gimana? Scholarship? Ya ada scholarship ya tapi kan not sure sih kayak waktu itu lebih banyak yang banyak PTS kali. Iya. Ya sih. Iya benar. Dan lihat kompetisinya sih karena kan orang kebanyakan ke PTN ya. Kita harus di smart PTS. Oke. Dari segi fasilitas sebenarnya
sama apa sih PTN dan PTS tuh? Kalau menurut sepengetahuan kalian? Kalau yang dari temen gue ceritain ya, zaman dulu nih, kita nggak tahu zaman sekarang. Dulu tuh dulu pas kapan? Lah S1-nya lebih ya. Iya, RS1-nya lebih. 2015-an ya kawan. Maxi. Udah tua tuh. Iya, katanya sih kalau at least kayak sebenarnya lebih baik gitu, karena memang mungkin karena budgetnya lebih bisa ditarik ya, jadi bisa di-provide banyak hal yang kayak gitu. Cuma ya memang kekurangannya kalau memang tipenya yang hobi berorganisasi mungkin di PTS agak sedikit susah karena student nggak sebanyak itu. Nggak tahu ya kalau di IT ya Oke. kecil. Iya sih kalau di PTN kan banyak banget dan Iya. Kamu gimana dulu? Satu angkatan tuh kita 200. Jadi buat apa? Farmasi. Buat farmasi dong. Buat farmasi dong. Iya. Cungkus. Nah terus kalau karena ini ya sabar ibu saja guys. 200 ya Allah. Nah, oke. Dari situ kan kelihatan rasionya ya. Rasionya tuh udah kelihatan dari situ. Jadi ketika mau memakai fasilitasnya pasti mesti gantian dong. Istilahnya kayak rebutan gitu kan. Gitu ya. Soalnya anggapan aku tuh kayak PTN tuh gede banget kan kampusnya. Tuh seleb berarti banyak banget, enggak juga ya? Enggak juga sih pada saat itu pada saat tahun lu ya, tahunnya kamu. umurnya aku sih enggak ya. Jadi karena agak kayak rebutan gitu antara satu proyek sama proyek lainnya. Dan kebetulan karena sekarang kerjanya di PTS, terus jadinya bisa ngeliat kan bahwa oh ternyata kalau di PTS karena orangnya dikit ya fasilitasnya dan ada banyak enak kan makanya lebih fleksibel Dan nggak terlalu berebut gitu ya. Karena mungkin secara jumlah siswanya nggak terlalu sebanyak PTS. Tapi ada rumor di luar sana lagi sebenarnya PTN itu kalau lulusan PTN itu pas nanti kerja lebih diprioritaskan oleh perusahaan, oleh industri. Itu benar nggak sih? Menurut kalian? Kalau di case gua enggak sih. Karena ya mungkin HR-nya udah berganti menjadi milenial ya dari baby boomer. Soalnya ini maksudnya adalah mereka lebih terbuka dan lebih memprioritaskan soft skill dibandingkan dengan kayak GPA. Karena GPA kan sekarang sudah bertabur ya yang 4.0. Jadi kayaknya mereka udah mulai mencari orang-orang yang ya mungkin aktif berorganisasi, sering ikut project dan segala macamnya sih. Ya setuju sih. Iya tadi kayak Livia udah bilang karena ada inflasi GPA, terus juga sering banget nemu teman-teman yang kan pasti ada networking yang juga dulunya di PTS memulai jenjang karir bersama, nyatanya juga tetap aja sama di kerja di tempat yang sama atau bahkan mungkin dapat posisi yang lebih daripada kita yang di PTN. Jadi sebenarnya itu balik lagi tergantung ke orangnya, ke skillnya gitu. Mungkin jauh sekarang udah beda kali ya. Soalnya itu lumayan kencang rumornya pas zaman mungkin bapak mama kita dulu memang gue sempat ngobrol sama beberapa perusahaan. Memang zaman dulu memang PTS sama PTN itu agak dibedain. Terutama untuk lu yang mau masuk ke BUMN. Ya jadi kalau BUMN tuh dulu ya, zaman dulu ya ngomong dulu ya. Itu biasanya dia akan pisahin dulu PTN yang mana, PTS yang mana. Jadi PTN duluan tuh yang di PTN baru PTS. Tapi zaman sekarang sih kayaknya udah sama semua. Ya. Jadi pun katanya GPA pun nggak pernah marah-marah amat kan, kadang-kadang dilihat juga soft skillnya, lu pernah organisasi apa aja, bener gak sih? Iya, karena sekarang katanya GPA tuh percuma lah kalau lu GPA-nya 4, kalau lu nggak bisa kerja, nggak bisa beda alat ini alat itu, kalau lu nggak bisa organisasi, nggak bisa teamwork dan lain-lain kan percuma banget. Betul. Sip. Juga kayak jurusan sih menurutku juga pasti. Karena jurusan itu kan sekarang udah banyak banget ya, ada yang spesifik, ada juga yang masih umum gitu. Kadang tuh beberapa industri tuh butuh orang-orang yang dari lulusan jurusannya itu yang spesifik. Setuju. Jadi kayak misalnya S1 manajemen, bukannya bilang S1 manajemen jelek ya, bukan. Cuma kadang Maksud lu apa, Pik? Maksud lu apa? ada maksud gua tuh kayak kadang tuh jurusan umum itu pun belum tentu bisa mempertimbangkan, mempercepat untuk dapat kerjaan. Karena pasti yang spesifik kurikulumnya beda dan yang diajarin beda. Iya. Jadi kan skillnya mungkin lebih memadai, lebih mempunyai spesifik ya. Tapi itu setuju banget sih. Sekarang tuh perusahaan butuh yang spesifik, skill khusus lah ya. Misalkan kita ngomongin IT gitu ya. Adalah IT apa, misalkan kayak kita punya bioinformatik dari IPL kan. IT dikombin sama biologi. Itu kan sekarang kalau aku ngobrol sama orang Kemenkes itu sangat dibutuhkan sekarang bioinformatika gitu. Oke. Gitu. Jadi sekarang apapun yang spesifik
harusnya dipilih sama anak SMA sekarang. Bahkan buat anak SMA yang nonton ini seharusnya mereka bisa mikir lah ya, sekarang jangan milihnya yang ikut-ikutan temen, milihnya udah manajemen aja. Kalau yang chemistry aja, carilah yang spesifik itu kali ya. Iya. Iya kan? Sip. Terus ngomongin tentang S2 lagi nih. Dulu tuh pas apply master, PTN tuh ngaruh gak sih? Keterimanya gampang. Misalkan, karena gue PTN, apalagi dari UGM gitu ya, gue gampang keterima di kampus luar negeri nih gitu, negara ini lebih gampang dibanding PTS. Itu ada gak sih rumor-rumor kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Kalau aimnya ke luar negeri kayaknya Mereka gak terlalu lihat itu ya. Dan lihat tau pasti GPA. Ya pengalaman riset, pengalaman magang, pengalaman kerja kayak gitu. iya betul. Jadi itu teman-teman yang nanti yang nonton yang mau apply ke luar negeri sebenarnya berarti kumpulin apa aja? Kumpulin apa nih kira-kira? Kumpulin berarti Portofolio. ya portofolio, pengalaman kerja. Ya skill-skill yang mumpuni yang untuk berguna ketika S2 nanti misalnya. Kemampuan bahasa asing. Kemampuan bahasa asing. Betul. Iya nggak sih? Setuju tuh. Jadi PTN PTS sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat gitu zaman sekarang kali ya? Nggak. Ya nggak sih? Oke deh. Ini ada lagi nih. Kalian pilih yang mana? Oke. Jurusannya sesuai minat kalian, tapi kampusnya nggak lu banget. Atau kalian pilih kampus yang lu banget, tapi jurusannya bukan yang lu mau. Aduh. Contoh misalkan dulu ada temen gue yang gue mau masuk kampus, gue kampus UI. Oke. Apapun jurusan yang nggak terima harusnya penting gue masuk UI. Kayak gitu. Kalau kalian kayak gimana? Saya sih minat ya. Jadi lu dimilih mana? Jadi lu dimilih jurusan sesuai jurusan aja gitu, sesuai. Iya. Ya pun kampusnya sebenarnya nggak terlalu terkenal banget, nggak terlalu yang wah banget, nggak apa-apa. Ya. Ya apa? Ya nggak apa-apa. Saya kasih waktu buat pikir kalau 5 menit nggak apa-apa. Kita cut. At least nggak yang jajannya jelek. Iya. Nggak shady lagi dia tak shady. Shady dok. Bukan yang kayak Bukannya tas yang scam gitu bukan. Penting yang orang yang kayak gitu lah ya. Ya sesuai minat sih. Pokoknya poinnya adalah sesuai minat dulu. Iya. Prioritasin dulu apa yang kamu mau gitu. Betul. Oke. Sip. Kalau gitu, ada nggak sih tips kalau anak SMA yang mau nonton buat milih? Soalnya masih banyak nih faktor orang tua lagi sih. Bener ada ya, maksudnya kalau gue tuh seneng banget ngobrol kalau ada orang anak SMA ngobrol ke kita ke gue khususnya ya. Pasti gue pasti senengnya ngobrol sama orang tua, karena tuh orang tua yang biasanya nge-brainwash anaknya untuk masuk PTN atau PTS gitu ya. Oke. Karena biasanya cita-cita orang tuanya nggak kesampaikan diturunkan ke anaknya. Berarti ya, kayak gue pengen jadi dokter nih, dari siapa? Tapi anak gue harus jadi dokter. Jadi gue mempush anak gue untuk jadi dokter. Semua anaknya nggak mau, anaknya pengen komunikasi kayak gitu. Ya nggak sih, sebenarnya ada nggak sih tips kalau ketemu orang tua yang strict banget, kalian harus gimana nih gitu? Kayak kalau ke yang siswa SMA dulu ya, kayaknya tuh cari tahu dulu apa yang kalian inginin, apa yang kalian suka, yang benar-benar. Jadi minatnya dulu apa? Iya, minatnya dulu apa. Karena kalau pertama nggak punya minat ya pasti gampang di brainwash sama orang tuanya, mungkin atau sama teman atau sama guru di sekolah gitu. Jadi kalau udah tahu minatnya sih harusnya bisa mencari tahu lebih tentang apa yang diinginkan di kuliahnya. Misal pengennya sesuatu yang berhubungan dengan kimia, oke, kita punya farmasi, kita punya jurusan kimia, kita punya teknik kimia atau ya kimia lainnya gitu kan. Dan terus setelah itu kita kan riset tuh pasti ke kampusnya. Kampusnya menawarkan apa aja, mungkin ya kesempatan magang berulang kali di setiap semester atau apapun itu. Jadi kan itu setidaknya mungkin bisa menguatkan apa ya pendapatnya mereka ketika mereka ada di brainwash atau dipengaruhi gitu. Jadi penasaran. Dulu pas kalian milih food science, ambil tes farmasi, dulu orang tua setuju gak? Apa kayak dokter aja loh gitu? Cari cowok kaya nih? Enggak ya? Setuju Setuju. aja ya. Oh berarti setuju enak dong. Soalnya problematik anak SMA sekarang adalah Dulu saya sempat orang tuanya nggak setuju. Itu tuh jadi problematik anak-anak sekarang tuh sebenarnya. Sebenarnya agak-agak klise sih, kayak pilihlah minat yang aku kayak gitu. Sebenarnya tuh mereka tahu lah case kayak gitu teman, karena tuh masalah ada orang tua sih. Iya. Gimana? Kalau dulu setuju, sebenarnya setuju. Setuju. Terus gimana tuh? Biar sharing nih, gimana menghadapi orang tua tidak setuju. Iya terus ya Pasti kabur kan? kabur Ganti orang tua. karena tuh ya dong gitu ya.
Ya paling bilang sih sama orang tua aku kayak kenapa nggak pengen jadi dokter tuh ya pasti ada alasannya tersendiri ya kalau misalnya Oh enggak, sorry, orang tua pengennya kamu jadi dokter. iya tapi aku nggak pengen jadi dokter Alasannya kenapa orang pengen jadi dokter? ya Keren aja. kayaknya ibu aku dulu pengen jadi dokter Oh, ini cerita yang tidak sampaikan lagi. iya Ada. iya terus jadi kayak ya udah kamu masuk aja kedokteran tapi aku tidak ingin dokter ibu gitu jadi alasannya ini Oh, terus ada ini nih, ada poin-poinnya. Satu, ini nggak mau, kenapa ini gitu. ya kurang lebih ketika mendiskusikannya seperti itu. Nah, Oke. terus setelah itu ya disambung dengan ya, sebenarnya yang ingin aku lakukan di farmasi ada seperti ini ya sudah seperti aja singkat dan padat diskusinya oh ya udah terserah. Oh, ya udah terserah. Sampai itu udah terserah. Bisa gitu tuh, terserah. Terserah deh. Kalau Livi mah enak dong, setuju dong. Sebenarnya sih kayak setuju tuh kayaknya open aja. Cuma kalau dari orang tua tuh dibalikin ke akunya sih kayak kalau kamu kuliah itu kira-kira kamu ke depannya mau jadi apa ya kayak gitu. Karena kan ya orang tua ya taunya ya jurusan yang udah umum kedokteran maupun tansi gitu sih. Jadi memang harus kayak kita juga mikirin ke depannya ya mimpi-mimpinya mau jadi apa kayak gitu. Pasti tanya dong kayak, ini food science ngapain nih gitu kan. Iya betul. Jadi apa lo gitu Iya. kan. Terus jawabnya apa? Jadi apa? Ahli gizi. Tapi kan itu adalah persepsi yang salah. Oke. Iya. Tapi kayak ya anak-anak sekarang kan zamannya pintar ya. Jadi mungkin bisa menjelaskan lebih detail juga ke orang tua. Bener. Jadi untuk para papa mama yang nonton, kayaknya orang tua harusnya jangan terlalu maksa lah ya. Karena sekarang tuh anak kesian, takut sama orang tua, nggak mau ngomong. Jadinya mereka juga stres sendiri. Masalahnya seperti yang gue bilang episode sebelumnya. Jadi kalau lu salah milih kuliah tuh 4 tahun kuliah tuh kayak rasa neraka. Kayak 4 tahun tuh kayak lama banget kalau kuliah tuh. Makanya harusnya sih orang tua support aja. Selama itu jurusannya memang oke, ada masa depannya gitu ya nggak sih, dan ada marketnya ya oke aja. Bisa. Eventually juga ujung-ujungnya juga kasihin ke anaknya kan. Apalagi kalau sampai anaknya nggak kuat banget. Banyak banget teman-teman semua tuh yang kayak maksain masuk ini for the sake of kayak orang tuanya suruh atau kayak for the sake of branding PTN. Tapi ujung-ujungnya DO gitu. Which is something yang kayak udah buang waktu, buang duit, buang tenaga. Sayang banget. Ngomongin PTN PTS nih, jadi keinget bully-bullyan. Kalian sempat dibully kah atau sempat ada ngeliat pembulian? Soalnya sorry ya Miss Andrea, aku sering banget dengar berita tuh PTN tuh lumayan kencang senioritas dan lain-lainnya. PTS itu ada, cuma setahu gue nggak terlalu sekencang PTN. Lu pernah ngalamin sendiri nggak? Enggak. Nggak pernah lihat langsung apa senioritas? Puji Tuhan enggak. Oh bagus tuh. Kalau living nggak ya? Enggak. Iya. Jadi Culun kita. Belajar mulu. ambis ya. Ya, Yes. Jadi untung nggak terlalu ngalamin lah ya. Iya. Soalnya lumayan dulu tuh PTN tuh lumayan kencang, tapi sekarang tuh PTN sama aja. PTN kalau yang udah Untuk pembulian. bully-bully tuh senioritas segala macam kayak gitu. Oke deh kalau gitu seru sih. Ya, kita main dulu yuk sebentar, main Disorget. Tiba-tiba main. Iya main apa main tak Gak ada di briefing ini ya. jongkok tak benteng mau. Nggak cuman lo kuisnya Disorget doang. Lu pilih Oh, ini rasanya ketika student kita tiba-tiba kita bilang ada pop quiz. Ini rasanya. biar ngerasain kan. Yang pertama, kalau kalian ngasih exam, prefer yang paper based exam atau project based? Project base. Basic? Paper. Nah, beda nih. Alasannya dong. Project base soalnya bisa tahu anaknya tuh sejauh mana pahamnya dan bisa mengaplikasikannya. Oke, Livi, kenapa paper based? Aku mau lihat gimana caranya student itu malah critical thinking ya. Karena examku tipenya kebanyakan itu case based analysis. Jadi nggak plek ketiplek apa itu protein yang kayak gitu. Mungkin tergantung mata kuliah juga nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Ya. Oke deh, seru nih kalau beda gini. Lebih milih yang kedua ya, lebih milih kelas online atau offline. Nah, aku kasih waktu 2 hari untuk mikir. 2 hari kemudian Ya. offline. Cepet, bagus. Offline. Offline, kenapa? Lebih seru aja kali ya. Iya.
walaupun jiwa introvert ini meronta-ronta, Kisah apa tapi ya? tetap kita jalani. Betul. Biasanya kalau online juga anak-anak nggak tahu nih anak hidup apa enggak ya nggak sih? Iya. Hidup pasti nggak kelihatan nih. Masalahnya offline aja mic-nya off, apalagi kalau online. Off cam, off mic kan. Oh, baik. Oke. Yang ketiga ya, kalau bisa ngulang S1, kalian bakal tetap milih kuliah di PTS atau PTN? Tetap milih di PTN atau di PTS? Atau mau tiba-tiba mau switch kalau bisa ngulang lagi? Pengen nyoba PTN-nya Olivia misalkan, atau misalnya nyoba PTS. Kenapa tetap di PTN? Kenapa? Kalau boleh tahu nih. Kenapa? Kenapa sih? Karena rame aja gitu. Oh, nggak suka sepi-sepi ya? Introvert bener. Cuma kayak jadi banyak pilihan temennya gitu loh. Kayak kalau nggak cocok di sini ya bisa kayak ke sirkus satunya lagi. Om saya sih. Nih pacar. Ya beda sih 14.200 ya iya. Jadi bisa cep. Cowok ini ganteng nih. Kalau Livi? Kayaknya masih tetap PTS sih. Iya. Why? Alasan dong. Nggak mau coba PTM kayak UGM. Aduh enggak lagi, malas berinteraksi. Oh karena jiwa-jiwa introvert nih. Iya, 14 sudah cukup. 14 aja sisa berapa tuh? Jadi nggak bakal nggak mau coba switch gitu. Kalau boleh pulang. Nah, kayaknya enggak sih. Oke. Yang keempat, itu juga seru nih. Lebih enak ngasih tugas kelompok atau individual? Waduh, nenek. Plus minus kali ya. Iya, Yang ngasih? Kalau Menurut lu gimana? Lebih lu ngasih? mengenakan kerjaan dosen ya tugas kelompok. bareng gitu. So dari sisi POV dosen lu lebih seru kelompoknya. Ya, lu bayangin ngajar 120 murid, lu individual menangis coy kalau nggak ada TA. Aduh, GM lu 200. Oh iya benar sih, sorry Satu saya. angkatan lagi lu kali berapa? Oh iya tuh. Ya kan gue satu angkatan seluruh prodi. Oke, itu kelompok. Cuma untuk lihat masing-masing orang enaknya individu kali ya. Tapi kalau kelompok pasti kan kayak ada yang nebeng nama lah, share Betul. Bisa nggak sih kelihatan nggak sih Miss mana yang ngerjain mana yang enggak kelihatan nggak? Si anak-anak student. Sebenarnya ya Tostra itu diuji lagi hasilnya misalnya kayak dipresentasikan terus ketika ditanya ketika presentasi nggak jawab oh ya udah nebeng dikasih Oh, terus iya. Terus juga kalau aku sih bisa ngelakuin peer assessment. Nah, iya jadi Assessment itu apa? peer assessment itu jadi anaknya mengevaluasi temannya ya. Jadi kita kasih mereka grading berdasarkan ini dari skor 1 sampai 5 misalnya gitu. Seberapa berkontribusi temanmu yang kayak Oh gitu? Iya. Wah. Kayak gitu. Jadi udah ditekankan dari awal mereka harus isi dan ini akan ngaruh ke nilainya mereka. Untung dosen gue bukan dosen Gen Z dulu ya. Dosen boomer. Jadi ngajar terus udah. Oh iya. Oke. Nah ini sama nih pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Oke. Nah si cowok-cowok dosen Gen Z itu. Oke. Kerja sesuai passion tapi gaji pas-pasan. Wah. Dengerin, tapi atau kerja high pressure tapi gaji pun gede. Oke, saya kasih waktu mikir berapa hari? Aduh, berapa hari? Aduh, Sulit ya. Sulit ini wah. Kerja sesuai passion, kerja lu banget, tapi gaji lu ya UMR misalkan. Kalau gue tergantung orang yang kasih itu mau gimana. Oh kalau cewek-cewek jawabnya panjang. Kalau cowok-cowok tuh jelas banget waktu itu. Apa? Gaji gede, apapun yang gaji gede. Nah iya, kalau lu money oriented nggak gaji lah. Ya karena mereka ada alasannya, ada yang mau nikah, ada yang mau apa gitu sih. Kagak lagi gue. Nah kalau cewek-cewek seru nih. Tidak lebih shopping ya. Dia. Iya benar. Iya. Nah, jadi cewek lu nggak bisa ngatur guys. Iya, udah iya. Jadi apa jawabannya? Ya duit lah. Oh jadi lu milihnya Gue sih dia pun itu high pressure. Hidup selalu ada tantangan di setiap tahapan. masalahnya. Kayak ngomong Gini. Lu nanya gue dong. Lu gimana? Kalau gue kerja sesuai passion gaji kecil nggak apa-apa tapi istri kaya. Nah itu jawaban gue dari kemarin. Oh iya. Jangan Tapi kan sama-sama. lu nggak bisa beristri. Ya kalau baru cari laki kaya gimana sih lu? Gitu. Jadi intinya gaji gede lah ya. Gaji. Kalau bisa kerjanya santai gaji gede. Iya nggak? Itu jadi santai. Bos aja. Gitu ya. Kalaupun mau yang sesuai passion yang gajinya pas-pasan, yang penting punya temen yang gaji yang kaya tapi terus bermurah hati gitu. Itu terlalu muluk. Mulus susah. Oke, next. Yang keenam. Banyak ya.
Cuma 7, tenang aja, sabar. Kita masih punya waktu 2-3 jam lagi kok. Nah, Oke. kalau bisa pilih ngajar student yang rajin tapi lola, lemot, atau yang sebenarnya dia tuh pintar tapi males. Waduh. Ada kan yang Iya. Lola. Ini siapa sih yang bikin? Lola tapi rajin. lola tapi rajin, atau yang rajin. dia tuh pintar tapi males ya. Lola. Aku sih lebih menghargai effort ya. Oke. Jadi nggak apa-apa tuh lu, kan dia lola, lu ngulang lagi ngajarnya di pelan-pelan. Gini loh, gitu nggak apa-apa. Soalnya tuh kadang jadi kayak Terus gaji lu kecil nggak apa-apa. tambahin nih. Lu jatuh. Ini kondisinya ini di ini di twist ini. Aduh. Suka-suka gue hostnya. Yang aja nggak gaji nggak. Gaji nggak mempengaruhi. Gaji nggak, anggaplah gaji lu gede lah. Jadi gimana pilihnya apa Lola? Yang Lola nggak apa-apa. Iya, Lola pikirnya. So far di kelas kalian ada yang begitu nggak? Oh, ya maksudnya Atau- kan anak beragam ya, jadi pasti ada aja. Pasti ada. Jadi ada yang dan tuh Lola tapi rajin, jadi kasihan gitu ya. Iya, tapi kan jadi kayak merasa kayak oh mungkin harus mencari cara lain yang lebih kreatif gitu. Nah ini kalau dosen GZ begini nih, apa namanya, mau bantu. Kalau dosen zaman dulu tuh enggak, bodo amat. Ya nggak sih, boomer dulu kan kayak ya udah ngajar udah. Iya. Sekarang dosennya sih OPT ngeliat student yang nilainya kecil, student yang nggak peduli dosennya yang OPT. Nah nih dosen-dosen Gen Z begini nih, bagus dong. Oke, terakhir Oh iya. pertanyaan terakhir yang disorder. Oh udah disorder. Baik. Siapa sih yang bikin pertanyaan? Siapa sih? Murid tidur di kelas atau ngobrol di kelas yang buat lu kesel? Yang paling bikin lu kesel? Ngobrol sana. Oh, Gitu ya. karena kalau ngobrol itu Mengganggu. ganggu orang lain. Oh kalau Kalau tidur, dia tidur dan tidak ngorok, itu baru gue jawab. Kalau Kalau tidur nggak, ya udah. Karena memang ada beberapa orang yang belajar pas lagi tidur. Iya. Iya, gimana? dia tidur. Tapi sampai mendengarkan aja. Kan tidur nggak bisa ngedengerin. Nah, somehow bisa. Iya, dia. ada orang ada gitu. Ada. Oke, aku ya. Dia khusus ya. ujian aja kayak gitu dia tidur. Tapi nilainya bagus. bagus ya, kurang ajar. Oh, karena nilai. Jadi kurang ajar karena Oh jadi lebih baik tidur aja gitu ya. Daripada lu bikin tidur gaduh aja. kelas, ngobrol gitu ya. Iya. Ada yang banyak yang ngobrol. Banyak. Ya 1-2 lah, 1-2. Pas ngajar ujian ada yang suka nyopik. Nah kalian suka jaga ujian gak? Oke. Bisa. Gue sih pernah nanggep ya, 1 apa 2 gitu. Kreatif gak cara nyonteknya? Cara nyonteknya kalau di sini handphone, tapi Oh masih ya? iya dari zaman gua dulu udah pakai handphone sampai sekarang. Emang bukan handphone gak boleh bawa? Nah, handphone Dia bawa sendiri gitu? handphone itu memang nggak boleh bawa, harus Tapi? kalau udah lepas. Nah, tapi triknya adalah bukannya kita tidak tahu student-student, jadi misalnya pakai kayak gini nih. Ini adalah cardigan oversize kan, tutupin celana. Uniqlo? Nah, Oh, iya. ini kan itu brandnya dong. Ini Pak, nggak boleh, nggak disponsor. Oke. Nah, jadi kalau ketutupan kan ya apa namanya yang jaga kan nggak bakal pegang-pegang ya, nggak mungkin pegang-pegang juga. Jadi memang HP itu ditaruh di kantong dulu, nanti dikeluarkan, terus nanti ditaruh di tengah antara paha. Aha. Oke. Jadi kalau ada yang lewat ditutup, kalau tidak ada dibuka sedikit kayak gitu. Nah, pasti ketahuan gak sih nunduk-nunduk gitu gak sih? Ya sebenarnya ketahuan. Buka, tutup. Iya, tutup. Kayak Puncak ya. kayak Kayak puncak. kayak nggak asing buka sistem. Puncak. Kalau Miss Andrea pernah Nggak pernah lagi, nggak pernah nangkep. Nggak pernah. Kurang seru hidupnya. Iya, kerasa. tapi pernah lihat nggak pernah? Kayak suspek doang, tapi kayak pas dilihat ke area nggak ada. Oke. Terus ngomong dikit ini tuh 5 menit lagi deh, ngomong dikit ini soalnya seru, soalnya kuliahnya di Yunani, satu lagi di Karolinska di Sweden, ya. Nah, Soalnya seru banget baca. Kapan sih kuliah di Yunani? Kenapa milih Yunani? Divik karena S2-nya. waktu itu tuh kan Ada Zeus nggak sih? kagak ada adanya ini. Dewa-dewa yang kan Medusa. Medusa. Kenapa Yunani gitu? Karena kan gue tuh Dapatnya ya pengen. di sana. Iya itu satu. Terus gue mencari program S2 yang bisa sambil kerja. S2 gue online. Full online base. Jadi gue nggak ke sana, tapi gue tetap di Indo. Kelas gue itu jam 1 pagi baru mulai tuh di sana jam 6. Lu nggak di sana maksudnya? Gue kagak di sana. Oh lu tuh ini kayak online. Sangat online. Gitu. Terus
di sana juga profesor yang bimbing gua itu tuh memang expertnya di bagian sensori. Dan gua Oke. pengen banget explore further about sensori. Jadi makanya ya udah, gas. Oke. Berapa lama? Setahun? Setahun setengah. Setahun setengah. Mm-mm. Kalau Miss Andrian apa milih Sweden? Sweden kan kota bagus banget ya negaranya. Iya. Ya nggak sih? Iya, benar. Negaranya kayak indah banget sih. Apa pilihnya Sweden? Waktu itu sih karena ini ya, jadi tuh Kenapa ketawa-tawa sih? Ini kayak kita lucu ya? Kayak- nggak, karena aku tuh Oh ikut cowok ya? Ikut cowoknya itu tuh. Itu ya? jadi tuh scholarship dulu awalnya soalnya. Aples. Nah, jadi di scholarshipnya itu list kampusnya salah satunya ya Sweden itu. Rolinska itu. Karolinska itu. PDP. Oh APDP kan. Jadi Pinter. ya udah. Pintar nih. Aduh, sorry. Ini sekolah gue nih. Sona dikit. Sekolah gue ya nih. Pinter nih. Nah, jadi ya udah akhirnya nge-apply ke sana dan terus punya kakak tingkat yang di sana bilangnya sih bagus Ganteng. banget. Bukan cewek. ke sana. Oke. Terus Ngejar cowok banget sih gue. single kan? Ah, iya. Loh, Oh. open guys. Ntar Open. IG-nya di bawah nanti dimasukin. Andrea. Terus? Nah, terus ya udah akhirnya ke sana. Oke. Terus di sana dong. Move ke sana kan. Berapa lama? 2 tahun. Gimana pengalaman di Sweden? Apa yang beda sama Indonesia? Jelas cuacanya, makanannya. Makanannya emang sana gak ada seblak? Aduh, nggak ada. Oh, nggak ada. Makanannya banyak daun-daunan. Oh Sunda, Bogor itu mah. Lalap. Lalap. Kita juga ada itu Pak. Lalu pakai mayones di enggak. Nah, Pakai pedes. Kita pakai sambal terasi. keras. Iya, kayak salad ya. Oke. Kenapa? Ya salah. Gaduh-gaduh. Kenapa balik lagi? Kalau FPDP harus balik ke Indonesia. Iya, udah. Oh. Gak bisa di sana stay gitu ya. Gak bisa kabur aja dulu. Aduh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus berbakti lah kepada negara. Oke deh. Kalian tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Tidak diaduk. Tidak diaduk dulu, habis itu diaduk. Apa sih ini? Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Jadi ya ngicip dulu kondimennya satu baru setelah itu diaduk. Ih, ribet hidupnya. Kepinteran gini ya, Pi. Pilih Kepinteran. satu, Mbak. Boleh satu dia udah aja. diaduk aja. Kan ujungnya diaduk ya, udah diaduk. Apa? Lu Enggak diaduk. Lu diaduk kenapa gak diaduk? Lu kayak pakai net kayak kemarin. Oh iya. Kenapa lu gak diaduk? Berarti cara makannya gimana? Gue pengen tahu. Jadi Gue bakal bubur tanya ke semua tamu gue. dimakan dari ujung dikit-dikit. Oh berarti kayak kenet tuh. Kan gue udah bilang makan. Lu Salin gini doang ya? Maksudnya dari atas ke bawah layernya lu tinggal dulu. Iya. Di script tadi. Iya. Apa? Ya soalnya ada kayak gini, Pi. Di dalam gini. Ya untuk setengah lama lagi nih gue balikin lagi. Gitu kenapa gak diaduk? Nah, karena gitu ya. Lebih balance aja rasanya. Jadi nggak bosan makannya. Iya, ada lembutnya, ada kriuknya gitu. Oke. Sip ya udah. Ada yang mau tambahkan lagi? Tips and trick nggak ada? Cukup? Nanti next kita bahas apa lagi ya kira-kira? Nanti kita ini kayaknya dosen cewek, dosen cowok nanti kita gabungin kali ya, seru ya. Oke, sih menurut gua. Ya udah. Sip, thank you deh Miss Sylvia sama Miss Andrea. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di topik-topik berikutnya. Sip, thank you guys yang udah nonton. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai berikutnya. Bye.